lagi ya, intinya berarti kita adalah sama-sama anak perempuan pertama yang terbiasa bekerja keras dari kecil sampai sekarang. Iya. Dan itu ngebentuk kita menjadi perempuan dominan. Laki-laki katanya kan terkenalnya punya ego, punya harga diri, pride. Sejatinya perempuan tetap butuh laki-laki. Tapi kamu pernah nggak terjebak di hubungan dimana fitrahnya tuh ketuker? Jadi malah kamu yang maskulin dan pasanganmu yang feminin. Dan karena kamu terlalu lama nih menunjukkan atau memunculkan sisi maskulinnya kamu, lama-kelamaan pasti feminin energinya kamu tuh terkikis tuh. Iya, jadi lebih Kayak dominan. gitu. Kalau apapun perempuan, tetap dia ingin kembali ke fitrahnya, dia ingin dipimpin, dia ingin dituntun, dia ingin diarahkan, ingin dihargai dan dihormati. Seorang alpha female need a dominant man. Hi guys, it's me Chinot and welcome back to my YouTube channel. Setelah sekian lama aku gak bikin konten, kayaknya gak ada niatan buat bikin konten lagi sih kemarin-kemarin tuh. Kenapa tuh? Sibuk? Gak ada partnernya aja. Oke. Jadi aku tuh tipe orang yang ketika berkarya itu harus butuh partner sih. Biasanya ya, kayak dari ngonten, entah itu misalkan jualan atau apa gitu. Lebih seru sih. Dan kayak semangat aja kalau ada partnernya gitu. Kemarin-kemarin karena nggak ada partnernya ya udah aku berhenti, sama sibuk kerja juga sih. Iya. Gitu. Nah sekarang kalian pasti asing banget dengan muka yang satu ini karena ini first time ya masuk ke YouTube aku. Iya, gitu. betul. Siapa namanya ya? Oh masa sih? Channelnya Mbak Cindy. Padahal YouTube-nya aja udah mati. Iya, nggak apa-apa ya. Semoga habis ini naik lagi. Iya. Emang kita bikin apa ya? Kenapa ya? Kamu kenalin diri dulu deh, kamu tuh siapa sih gitu. Hai guys, kenalin nama aku Rizka Wahtin Wardani. Kalian kalau kepoin aku punya Instagram di sini, ting gitu. Ting. Jadi gini guys, aku sih rencana pengen ngaktifin lagi akun YouTube aku yang udah lama hiatus, yang udah lama nonaktif maksudnya ya, yang udah lama nonaktif gitu. Tapi kali ini kontennya beda. Aku pengen fokus ke konten ngobrol-ngobrol aja bareng Rizka, kayak ala-ala podcast gitu sih. Iya. Pengennya gitu. Jadi nanti rencana aku juga akan mengubah nama channel YouTube aku menjadi apa, Riz? Bareng 1, 2, 3 Journey with Cika. Bersama aku Cindy dan aku Rizka. Jadi awal mulanya tuh kayak aku bersyukur banget ya. Ini aku cerita dikit. Aku bersyukur banget di umur aku yang 28 tahun ini tiba-tiba aku dipertemukan dan didekatkan dengan seorang Rizka Wahtin Wardani gitu. Kenapa sih? Kayak ya nanti kita bahas lagi lah ke depannya. Intinya tuh aku bersyukur banget ya. Dan Rizka ini dia tuh masih kecil guys. Umur kamu berapa sih? Sekarang 23 sih. Sekarang 23. Iya. Berarti di bawah aku 5 tahun gitu ya. Kita kenal udah dari 2022 ya, betul. Kenalnya akhir ya. Tapi deketnya banget itu di 2025 ini. Tapi kita deket sih 2023. Sebelumnya kita deket main-main gitu-gitu. Iya. Cuman jarang yang ngobrol-ngobrol sampai deep gitu ya. Iya, betul. Nah pas di 2025 mungkin karena tiba-tiba gitu ya, tanpa diduga-duga aku mengalami hal yang mungkin pernah Rizka alamin gitu. Ya nggak sih? Yang akhirnya aku banyak cerita ke Rizka karena aku tuh pengen apa ya, pengen tahu gitu Rizka dulu pas ngalamin ini tuh gimana sih gitu. Gitu loh. Jadi aku aku tuh banyak diajarin sama Rizka gitu, dan itu masuk banget di aku gitu. Iya. Yang akhirnya dari situ kita banyak ngobrol-ngobrol ke hal-hal yang lainnya kan. Iya, dari situ sih mulainya. Nah yang akhirnya tercipta lah gitu ide kayak, Riz, sayang banget gak sih kalau kita udah ngobrol panjang lebar sebermanfaat ini tetapi cuman kita berdua doang yang tahu gitu. Makanya kita pengen sharing-sharing juga sih ke kalian gitu. Sembari ngobrol-ngobrol biasa aja sih ya sebetulnya. Siapa tahu dari obrolan kita itu mungkin ada yang relate, mungkin ada yang ya semoga sih bermanfaat gitu buat yang nonton. Mungkin dari kalian itu ada yang perlu banget denger ini gitu. Iya. Kan kadang aku juga gitu ya, ada podcast lewat, ih gila. Gak ada yang kebetulan. Ini gue lagi butuh banget lagi dengerin ini gitu. Kayak gitu. Jadi adalah Journey with Cika.
gitu ya. Betul. Yang isinya adalah ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol ringan, tapi semoga isinya bisa bermanfaat buat banyak orang. Amin. Amin. Oke, langsung aja kita masuk ke tema hari ini. Kita mau bahas masalah perempuan dominan. Iya. Apa itu? Apa tuh? Kayaknya kita sih. Kayaknya kita ya. Iya. Emang iya. Iya. Kita anak perempuan pertama guys, disclaimer. Kita berdua. Iya, sama. Kita anak perempuan pertama, bukan dari keluarga yang berada juga ya. Tapi alhamdulillah sih kalau kekurangan mah enggak. Kita tetap bisa makan dan lain-lain gitu. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Tapi intinya kita sudah dilatih untuk bekerja keras sejak kecil. Gitu. Riz, aku tuh inget banget ya. Aku tuh dari zaman sekolah tuh aku suka jualan. Jualan apa tuh? Jadi kayak dulu pas SD ya. Di Sunda itu di tempat aku namanya es cau. Kalau di Sunda itu kan cau itu pisang ya. Oh, pisang. Kalau di Jawa cau itu pepaya. Enggak, kalau pisang itu gedong. Bener. Jadi kayak tahu nggak pisang yang dipotong terus ditaruh di kulkas, dicelupin ke coklat. Es kulkul. Ya aku namanya es cau. Oh ya ampun, es kulkul. Nah, iya. Dan itu bukan punya aku sendiri, Rizka. Jadi terus kayak di kampung aku dulu itu ya, yang punya kulkas tuh orang ada lah gitu. Iya kan gitu. Nah, orang yang punya kulkas dia jualan si es kulkul ini, kita sebutnya es kulkul aja ya biar relate di semua orang es gitu. Kulkul. Nah, terus dia jualan. Terus misalkan aku ini pengen jualan ngambil dari dia, so aku tuh keliling. Dia kan jualan kan di rumah kan gitu. Biasanya aku jualan itu dari pulang sekolah jam 1 kali ya, nggak tahu, lupa aku. Terus jam 1. Nah terus jam 2 itu aku sekolah lagi, Riz. Namanya tuh sekolah agama. Jadi khusus pelajaran agama aja. Ngaji kayak madrasah diniyah di aku namanya. Iya. Ngaji beda lagi. Itu dari jam 2 sampai jam 4. Oh, terus? Nah, dari jam 4 itu pulang kerja sekarang dong. Pulang sekolah itu aku ke tempat orang yang jualan es kulkul ini. Aku bilang dulu itu juga sepupu aku manggilnya Uwa dari sebelah sih, bukan Uwa banget gitu. Wah, aku mau jualan es kulkul gitu. Ya udah dia dimasukin ke termos, tau kan termos yang buat es ada tuh. Oh iya, tahu. Tuh dimasukin ke termos, ngambilnya berapa gitu kan. Misalkan dari dianya itu harganya 300, aku jual 500 misalkan gitu. Atau dari dia 400 aku jual 500 gitu. Pokoknya ngambilnya tuh antara 100 apa 200 perak tuh dari satu piece-nya. Oh iya, dulu harganya masih segitu. Masih segitu dulu harganya, guys, gitu. Terus? Nah yaudah aku ambil, aku keliling tuh ya dari 4:30 tuh biasanya sampai maghrib. Dan itu ketika aku dapat 2.000 aja tuh seneng banget. Gitu. Lumayan, itu buat nambah uang jajan kan. Karena aku tipe orang yang dari kecil itu uangnya tuh di manage gitu, dijatah gitu, Riz. Jadi kayak sehari nih aku dijatah misalkan sehari itu 1.500, ya udah. Ketika habis aku nggak akan bisa minta lagi. Kayak gitu. Nah, dari kecil tuh kan SD ya gitu. SMP aku masih jualan keripik. Itu punya mama aku sendiri. Jadi mama aku bikin ya, mama sama ayah aku tuh bikin keripik tuh, aku jualin ke sekolah gitu. Sampai di SMA kan aku boarding school ya. Jadi sambil asrama gitu. Nah, mama aku kadang bikin apa kayak cilok goang, cimol apa aku jualin juga kadang-kadang kayak gitu sih, Riz. Kalau kamu pernah gak sih zaman sekolah jualan kayak gitu? Pernah juga kayak gitu. Dari kecil aku jual-jual. Kalau waktu kecil sih aku dulu ceritanya ayah aku tuh punya komputer, punya printer gitu kan. Nah, aku tuh dulu ngide kayak bikin ngeprint yang buat digambar-gambar gitu. Nah, nanti aku print terus aku jual di sekolah. Jadi biar tinggal mereka warnain gitu. Ya ampun. Iya, itu aku dari SD kayak gitu. Sama jualan juga. Terus aku terakhir seingat aku ya, aku SMA juga masih jualan. Itu aku jualan lumpia yang dibikin digulung-gulung, dikasih telur terus kayak jadi snack gitu. Iya, aku jual 2.000-an di kelas. Tapi kamu bikin sendiri itu? Bikin sendiri. Oh, iya. Keren ya. Enak sih itu lumpia. Iya, enak jadi banget. pengen deh aku. Ya berarti intinya sama ya, kita anak perempuan pertama, mungkin dari keluarga yang ya biasa aja gitu. Ya, dan cukup lah gitu. Kita sebenarnya aku nggak dituntut buat jualan, tapi karena aku pengen nambah uang jajan aku, makanya aku cari sendiri gitu. Kayak gitu. Nah, udah terbiasa bekerja keras dari kecil gitu ya. Sampai
sekarang jadi independent woman, ya kan, apa-apa sendiri, mengusahakan semuanya sendiri gitu. Iya. Jadi kalau misalkan dapat pasangan yang tiap harinya ngeluh nggak punya uang, aku kayak aduh, aku harus gimana? Aku aja selalu mengusahakan apapun buat diri aku sendiri gitu. Kalau sekarang sih aku mikirnya kalau punya cowok yang ngeluh mulu, aku kayaknya cabut aja deh. Ya deh, kalau sekarang aku juga kayak gitu, aku Soalnya udah maksudnya laki-laki gitu ya, harusnya dia tuh laki-laki katanya kan terkenalnya punya ego, punya harga diri, eh, pride. Laki-laki punya pride gitu. Maksudnya kayak kalau ngeluh mulu terus gue harus ngapain gitu. dan beda sih sebenarnya antara ngeluh sama menjadikan kita rumah. Iya. Kalau menjadikan kita rumah itu kayak dia apa-apa cerita ke aku misalkan ya. Ketika senangnya dia cerita dong, ketika dia terpuruknya pun dia cerita, itu baik gitu. Tapi kalau yang terdengar adalah keluhannya terus menerus gitu dan tidak ada perubahan, ya berarti ya udah gitu. Berarti maksudnya beda sama aku gitu. Karena aku nggak ngeluh bukan berarti nggak ada keluhan sih sebenarnya. Cuman kayak aku males sih kalau udah ngeluh masalah finansial gitu. Karena ucapan tuh doa gitu. Dan aku tuh tidak pernah menuhankan uang. Aku tidak pernah menuhankan uang. Jadi aku pernah bukan dijudge sih, lebih ke nggak tahu tuh orang maksudnya nyindir atau apa ya. Melihat mungkin aku sekarang itu gampang banget beli ini itu yang aku mau makan gitu misalkan ya. Ngapain sih makan lu mahal-mahal, misalkan aku kan suka banget sama sushi teh ya. Ngapain sih lu makan sushi mahal-mahal gitu kan. Kayak lu emang gak pernah susah ya gini-gini segala macem lah gitu kan. Emang kamu gak pernah susah gitu, padahal hey gitu. Jangan nanya gak pernah susah ke orang yang dia anak rantau. Jangan deh gitu ya. Sebelum sekarang aku makan sushi, dulu awal pertama aku ngerantau itu tiap hari nih sebelum berangkat kerja aku beli ke warteg. Beli nasi 1 porsi, lauknya teri kacang 3.000. Dua-duanya aku bagi 2 tuh. Nasinya aku bagi 2, teri kacangnya aku bagi 2 gitu kan. Setengahnya aku makan sebelum aku berangkat kerja, setengahnya lagi aku bawa ke tempat kerja. Dibawa bekal bener. Sampai temen aku ada yang pernah nanya, lo suka banget ya sama teri kacang gitu. Kayak Kak Santi apa siapa yang nanya, aku lupa. Tiap hari bawanya teri kacang mulu gitu. Padahal gue kalau di rumah kagak mau nih makan teri kacang nih gitu. Tapi kalau di sini ya aku nyari lauk yang emang gak akan basi sampai sore. Gitu. Nah terus sekarang kenapa sih pengen makan apa aja yang pengen aku makan? Ya menurut aku kita yang aku sebut tadi ya, aku nggak pernah menuhankan uang. Tidak semua harta itu bisa jadi rezeki. Iya. Intinya jangan sampai terlalu pelit sama diri sendiri, apalagi kalau buat makanan sih kalau menurut aku. Gitu ya. Dengan aku beli makanan mahal, beli baju, beli ini itu pun belum tentu aku nggak bisa nabung dong. Iya. Kayak gitu kan ya, gitu. Pasti itu udah dipikirin sih. Bener gitu. Dan aku juga pernah punya pengalaman nih, ada teman aku yang dia tuh bener-bener begini banget nih ke uang gitu, sampai pelit sama diri sendiri gitu ya, sampai bener-bener mau beli makanan enak mikir-mikir lagi gitu. Terus baju belinya mungkin cuma setahun sekali gitu pas lebaran gitu kan. Dia bener-bener nabung buat masa depannya, niatnya buat masa depan, ternyata di pertengahan itu ya adalah musibah mungkin yang menyebabkan ya tabungan dia tuh terkuras. Seperti itu. Nah itu bisa dibilang harta yang gak jadi rezeki gitu. Itu kalau rezeki itu kan hal yang bisa dinikmati ya gitu. Uang 5.000 pun kita belikan cilok nih gitu, ya kenikmati sama kita ya itu rezeki kayak gitu. Jadi aku nggak pernah sih menuhankan uang seperti itu sih Riz gitu. Terus kalau kamu di dunia kerja, kamu pernah ngalamin masa tersulit tuh apa sih Riz gitu? Di dunia kerja masa tersulit maksudnya gimana? Kalau aku kan yang tadi ya karena aku bukan di hidup kamu aja gitu. Tapi pas sudah kamu masuk ke dunia kerja gitu. Kalau aku sih lebih ke kerjaannya sih. Kalau aku dihajarnya mentalnya. Maksudnya dulu tuh bukan alhamdulillah, maksudnya aku cukup ya gitu. Kalau soal makanan gitu ya seada-adanya ya apa aja dimakan lah gitu. Maksudnya adanya telur doang ya udah dimakan gitu misal. Nah aku dihajar itu dikasih pelajaran hidupnya itu lewat kayak dulu tuh aku tuh nggak bisa banget kalau misalkan aku tuh orangnya senyum banget ya, maksudnya senyum banget, maksudnya kayak murah senyum gitu. Kalau misalkan aku senyum ke orang gitu ya,
terus ntar dianya kayak melengos gitu, kayak aku langsung mikir kayak aku salah apa gitu, aku Netting kenapa gitu. iya netting, bener-bener orangnya tuh inian banget ya, pikiran gitu. Terus aku pokoknya aku pas lagi awal-awal kerja sih nangis terus gitu. Kalau aku diajarnya itu sih, maksudnya aku pembelajarannya itu gitu. Jadi kalau kamu itu nggak dulu ya, nggak punya mental bodo amat gitu ya? Nggak punya, sangat-sangat enggak sih. Aku berangkat kerja nangis, pulang kerja nangis. Berangkat kerja aku di motor aja kayak ya Allah nanti aku diapain ya gitu. Ntar beneran aja sampai sono nangis. Terus pulang ya udah menangisi yang terjadi tadi gitu. Tapi sekarang enggak kan? Alhamdulillah sekarang udah bodo amat. Karena itu tuh proses ya. Iya betul. Aku pun sama, aku ngalamin pertama kali aku ngerantau ke Jakarta. Pas awal jadi SPG itu dulu kerja gitu. Itu aku ngalamin yang namanya pas mau berangkat kerja tuh hati aku gak tenang, deg-degan. Karena di toko itu tuh Kenapa? senioritas. Oh iya, sama. Gitu. Itu yang aku alami juga itu Senioritas tuh kayak aduh mental aku gitu. Cuman kan karena aku butuh ya aku tahan gitu. Sampai aku lagi di area udah gak kuat nih, lagi di toko gitu ya, di dalam toko udah gak kuat, sakit hati sama orang tuh, aku lari ke gudang, terus aku jongkok sambil nangis, udah aku nangis di situ gitu. Sendiri? Iya sendiri. Di kan kehalang sama barang-barang kan, aku nangis aja gitu. Aku ngalamin itu sampai sekarang. Yang ya kamu tau lah, awal pertama aku masuk ke kerjaan yang sekarang gitu ya, sebagai leader itu kayak dulu susah banget deh buat aku penyesuaian pendekatan sama tim aku segala macam gitu kan. Semua omongan-omongan negatif yang ngejelekin aku tuh nyampe lagi ke telinga aku gitu. Tapi alhamdulillahnya ya di situ mental aku udah kuat. Iya. Udah yang ya udah bodo amat. Selama itu nggak nyakitin fisik aku, it's okay gitu. Betul. Karena bodo amat itu penting guys. Jangan apa-apa dipikirin, karena kita tuh nggak akan maju kalau kita masih mikirin hal-hal yang seharusnya nggak kita pikirin. That's right. Iya. Kita cuma punya 2 tangan. Kedua tangan ini nggak bisa kita pakai buat nutup mulut ratusan orang, ya. Tapi 2 tangan yang kita punya bisa kita pakai buat menutup kedua telinga kita, gitu. Oke, balik lagi ya. Intinya berarti kita adalah sama-sama anak perempuan pertama yang terbiasa bekerja keras dari kecil sampai sekarang. Iya. Dan itu ngebentuk kita menjadi perempuan dominan. Sangat-sangat dominan sih. Sangat dominan ya, iya. Gitu. Tapi kalau menurut kamu, kalau perempuan dominan in relationship itu salah nggak sih? Salah sih. Salah. tuh? Kenapa Kalau di relationship ya, relationship sama cowok kan? Iya. Di ceweknya kerja gitu, cowoknya di rumah kan. Kesalahan perempuan adalah karena dia tidak mempercayai laki-lakinya untuk memimpin. Bahkan dia bisa lebih mothering gak sih? Karena kita pasangannya cowok, bukan ibunya. Setiap orang itu, baik laki-laki maupun perempuan, itu tuh memiliki sisi feminin dan maskulinnya sekaligus. Jatuhnya jadinya akunya lebih mau ngebantu daripada kamunya nge-provide. Iya, jadinya aku yang nge-provide. Ya karena sebagai seorang perempuan aku sih dengerin ayah aku yang dia bilang kayak ya perempuan itu dinafkahi bukan menafkahi gitu.